Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Hari ini hari yang sangat berbahagia. Ruangan saya di seksi pendidikan Islam kedatangan tokoh moderasi beragama yang sangat viral di Sulawesi Utara, nasional, bahkan mungkin di dunia. Ya, kami sapa. Selamat pagi Pak Pendeta Hanipanto, Sarjana Teologi. Selamat datang di ruangan saya. Podcast. Ya, selamat pagi. Sama-sama Pak Pendeta, dengan kesibukan yang cukup luar biasa ini, saya melihat Pak Pendeta cukup viral akhir-akhir ini, dan juga di media sosial saya lihat cukup sangat menarik perhatian orang, apalagi kemarin hadir di kegiatan-kegiatan keagamaan Islam. Yang juga kemarin kami hadir di hari ulang tahun Pak Pendeta yang cukup luar biasa di Peneng, di kantornya Pak Pendeta, sehingga kami datang untuk memberikan ucapan selamat hari ulang tahun kepada Pak Pendeta. Hari ini kami mungkin sedikit untuk menanyakan kepada Pak Pendeta, karena Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Manado juga ini berhari ulang tahun. Saya mau tanya bagaimana pendapat Pak Pendeta atau penglihatan Pak Pendeta tentang sosok Haja Rugaya Udin ini memimpin kantor Kementerian Agama Kota Manado yang kurang lebih sekitar 600 pegawai yang terdiri Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Maka dari itu kami menanyakan ke Pak Pendeta, kira-kira seperti apa sosok Haja Rugaya Udin itu. Ya, terima kasih dulu kesempatan ada di tempat ini. Ya. Ini saya anggap suatu momentum yang tidak direncanakan. Karena ada poskerto, sudah dihubungi dan seterusnya, sudah bikin persiapan. Tapi ini dalam momentum saya disuruh datang bersilaturahmi untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kemenak Manado, Haja Rugaya Udin ini. Nah, kalau Pak Usran tanya ke saya, apa kesan saya dengan sosok beliau ini? Saya balik dulu ke sini ilustrasi. Saya kasih contoh begini. Orang puji tentang Singapura, tertib, bersih, dan seterusnya. Saya sering bilang begini, di Singapura itu penduduknya hanya kurang lebih 5 juta. Kita ya. Ya, jangan disamakan dengan seperti Presiden Indonesia. Ya. Karena Jakarta saja sudah 14 juta. Hanya kota Jakarta. Apalagi kita penduduknya Indonesia sudah 282 juta lebih. Tidak bisa dibandingkan seperti Singapura dengan India, Singapura dengan China yang penduduknya luar biasa. Nah, apa korelasi dengan ini? Ibu Haja Rugaya ini Kemenak, Kementerian Agama di Kota Manado. Kota Manado ini masih mayoritas Kristen. Lalu beliau itu Muslim. Nah, di dalam sini ada kurang lebih pegawai, ada 600 dari semua agama. Tidak mudah mengatur ini. Kalau beliau tidak punya hati yang luas, tidak punya wawasan yang luas, tidak punya SDM yang luas, tidak punya iman yang teruji, dia akan jadi gangguan. Bisa tiba-tiba bukan hanya Katoliknya atau Kristen, bisa-bisa yang Muslim sudah mulai status karena kepemimpinan beliau mulai dipertanyakan. Tapi sampai sekarang kan beliau itu oke-oke saja, termasuk saya secara pribadi. Kan ada beberapa tempat kami ini sama-sama dari situ beliau sambutan dan seterusnya. Ya saya melihat ya layak beliau ada di sini karena beliau ini cerdas pasti. Karena dari cara beliau itu membuat sambutan yang tidak dibaca, yang ngalir seperti itu, ya kan kelihatan kualitasnya. Kedua, beliau itu cocok jadi Kemenak karena apa? Ini bukan membawahi hanya Muslim. Ini kan ada agama lain. Lalu adat, budaya, kitabnya berbeda. Lalu beliau harus menyesuaikan ini situasi kondisi ini agar bagaimana mengatur alur ini, pelayanan dari Kemenak ini. Nah, kalau beliau tidak punya wawasan, tidak punya integritas, tidak taat kepada agamanya, ini akan jadi persoalan. Karena kan ini Kemenak ini identik dengan agama. Ada Muslim, ada Katolik, ada Kristen, ada Konghucu, ada Buddha. Jadi kalau orang yang tidak punya wawasan, tidak juga dalam tanda kutip
punya wawasan nasional, memahami moderasi. Nanti tanpa disadari, jangankan bicara, body language beliau aja bisa membuat agama lain yang ada di sini bisa tersiksa. Wah ini kenapa begini? Oh pilih kasih dan terus. Ya, ya. Tapi kalau kita lihat figur beliau, seperti contoh, saya ulang tahun aja beliau masih bisa datang kalau Di Pineleng ya. di Pineleng. Itu kan sesuatu yang butuh hati, berpikir yang cerdas. Kelihatan apa sih kue itu di antara saya. Tetapi dengan kekuatan medsos yang luar biasa sekarang ini, itu kan orang ucap begini, foto itu berbicara, video itu berbicara. Orang bilang begini, kalau mau tahu Pak Wiswan siapa, lihat aja sahabatnya Pak Wiswan. Ya. Sudah begitu. Ya, parameternya seperti Parameternya begitu. Jadi sama dengan beliau itu. Dia seorang muslim yang taat, punya wawasan nasional, punya wawasan moderasi, hatinya yang luas, mampu menerima perbedaan, makanya beliau layak ada di sini. Kalau tidak dalam tanda kutip, kemungkinan besar saya tidak ada di sini. Kan dia gayung bersambut. Betul, betul. Kalau ya. bahasa kita itu, kalau bahasa di Kristen ya, apa yang kita tabur itu kita tuai. Luar Yang biasa. contoh begini, kita tanam mangga, tidak mungkin dong kita petik Rambutan. semangka Ah, atau semangka. rambutan. Kita tanam nangka ya ini kita tanam kebaikan ya kebaikan. Oh, Kita membangun hubungan silaturahmi dengan orang lain, dia akan balik ke beliau itu. Itu makanya saya ada di kantor ini ya, luar dalam biasa. rangka untuk memberikan ucapan Selamat ulang tahun kepada Pak Ibu. saya mampir di toko kue Oke. untuk beli ini untuk datang bikin surprise ke beliau. Beliau belum tahu kan? Ya. Ini pertemuan yang tidak disengaja, Tidak di tiba-tiba dan tidak diatur. Nah, ini saya mendapatkan informasi dari Pak Ustadz Guntur, mungkin Pak Pendeta kenal Ustadz Guntur. ya. Beliau katakan bahwa Pak Pendeta ini adalah Singapurium. Ketika berbicara itu seperti Ustadz. Dan kalau Pak Pendeta ini berceramah, habis tuh orang katanya. Ustadz Guntur bilang, karena Ustadz Guntur bilang sejak berapa jawab dia, yang pendeta-pendeta yang dapat jawab ini. Nah, oleh sebab itu saya mau tanyakanlah dalam closing statement ini tentang pesan-pesan perdamaian, kedamaian di Kota Manado dan Sulawesi Utara khususnya, karena indeks kerukunan umat beragama secara nasional bahwa Sulawesi Utara Kota Manado khususnya mendapatkan ranking 1 tahun 2025. Nah, ini agak sulit untuk mempertahankan. Bagaimana caranya untuk mempertahankan, kemudian mengeksplorasi lagi terkait dengan perdamaian dan kampanye-kampanye perdamaian, kedamaian, kerukunan, toleransi umat beragama di Sulawesi Utara sebagai tokoh moderasi beragama yang kita kenal sangat moderat dalam penyampaian khotbah maupun penyampaian pidato di podium-podium yang terhormat, baik podium di Kristen maupun podium di Islam itu sendiri. Kami persilakan Pak. Sesuatu itu terjadi tidak berdiri sendiri. Ya. Hanya saya contohnya. Saya tamat SD sudah lari ke Jakarta. Ya. Merantau 28 tahun. Saya hidup di Jakarta. Ya teman saya lah yang lebih banyak muslim. Ya. Jadi saya sudah biasa pakai kopiah ini. Ya. Saya ngerasain pakai kain sarung di Jakarta. Jadi sudah bertahun-tahun dengan mereka sudah menjadi seperti keluarga. Jadi sekat saya hilang itu. Jadi pada tahun 97 saya pulang sini, pemahaman Kristen saya bertobat jadi seorang pendeta. Itu tidak menghalangi untuk saya membangun silaturahmi dengan lain agama, khususnya Muslim. Ya. Ya. Nah, ternyata di Manado baru saya tahu kita ini sebenarnya sudah mewarisi nilai-nilai kerukunan itu dari orang-orang tua kita. Zaman dahulu ya. Karena kalau kita ke sejarah saja 1829 itu, bagaimana Kiai Mojo itu dibuang Belanda ke sini. Sejarah menulis dia turun di Kema, baru ke Tondano, itu yang disebut Ciapan. Laki-laki Ya. semua itu. Iya. 64 dia bawa anggotanya laki-laki semua. Yang tentu setelah menikah dengan orang lingkungan sana, orang Minahasa. Makanya kemarin waktu acara ketupat saya pergi ke Jatun, saya ketemu dengan sahabat saya di sana namanya Haji Hidayat Panto. Foto sama Pendeta Halif Panto. Wah,
Luar biasa. Fotonya ada. Kan memang sudah lama saya berhubungan dengan beliau. Ya, ya, ya. Jadi ada Hampanto di sana, ada Marga Mandagi, ada Marga Palar. Karena apa? Dari situ terjadi asimilasi itu. Nah, di sana itu Kampung Jaton itu sini dikelilingi oleh Kristen. Tapi sampai sekarang mereka aman. Jadi kita ini sudah mewarisi nilai-nilai kerukunan itu sampai sekarang. Jadi kalau Manado itu dapat kota toleransi itu, ya tidak berdiri sendiri. Ya. Nah persoalannya kan ada ungkapan begini, untuk menjadi juara itu gampang, mempertahankan juara itu yang susah. Itu yang agak susah. Sama dengan ini kerukunan di kota Manado ini, dia akan ada gangguan, riak, peristiwa, persoalan. Nah ini harus dijaga bersama. Tidak bisa cuma Muslim yang jaga, Kristen yang jaga, Konghucu. Dia harus terjadi kolaborasi. Tuhan pasti pilih ada orang-orang tertentu yang tetap peduli dengan hal-hal begini. Contoh, orang lihat saya ada di agama lain, khususnya Muslim, saya sering datang memenuhi undangan. Itu kan memberikan. Kalau saya tiba-tiba jadi mu'alaf, itu biasa. No? Ada pendeta jadi mu'alaf, ada dari Muslim masuk Kristen, itu biasa. Tetapi buat saya yang luar biasa, saya ada di tengah-tengah umat Muslim. Saya belajar memahami tentang nilai-nilai agama Muslim, bagaimana di Al-Quran. Tapi tetap saya iman sebagai orang Kristen. Itu justru yang buat saya, itu yang nilainya tinggi. Jadi itu yang sementara saya bangun hidup saya di Manado. Saya sering katakan begini, hidup itu hanya sekali dan singkat. Tapi kalau hidupmu bermanfaat bagi banyak orang, sekali hidup itu cukup. Ini statement filosofisnya sangat tinggi ini Pak Pendeta. Saya kadang-kadang 1 tahun bersatu kali saya bikin status. Ya. So, saya tulis di Facebook saya, lebih baik tetap bergerak dengan risiko jatuh daripada diam dan memberi. Ya. Hidup ini harus tetap bergerak untuk apa? Dinamis terus ya. Iya, teman-teman Muslim kan sering bilang begini. So, sebaik-baiknya orang, setinggi-tingginya ilmunya, berimannya, kalau dia tidak bermanfaat kepada orang lain, apa manfaatnya hidup seperti ini? Luar biasa. Jadi ini nilai-nilai seperti ini yang mestinya kita kembangkan, kita bergaul. Karena ada banyak orang bikin statement masuk di media sosial yang sebenarnya dia sendiri tidak sadar itu apa. Ya, ya. Yang tanpa sadar malah memprovokasi. Ya buat saya hal-hal yang begini yang ramai di media, saya ambil dari positifnya. Hal-hal begini mengingatkan kita bahwa kalau tidak waspada, kalau tidak dijaga, tiba-tiba bisa terjadi seperti Ambon ini Manado. Jadi harus dijaga sedemikian rupa, karena buat saya keamanan itu sangat mahal. Karena kalau dia ribut, dia mempengaruhi seluruh aspek. Semua. Ekonomi, kenyamanan, kedamaian, dia mengganggu. Yang kalau pakai masa Manado begini, aman-amannya hanya susah cari duit, bagaimana ribut. Iya, ya, betul. Jadi mari hal-hal begini, kalau ini di posting, ya teman-teman dari seluruh agama, mari kita bergandengan tangan, percayalah dengan iman kita masing-masing, tetapi itu tidak mencegah untuk kita memberikan kontribusi di Sulawesi Utara ini, khusus Manado, untuk mari kita tetap bergandengan tangan, karena sering saya katakan, Muslim sudah final, acuannya Al-Quran. Kita Kristen sudah final, acuannya Alkitab. Ya. Satu kitab aja bisa berbeda penafsiran. Makanya saya kasih contoh, ya. Muslim, ada NU, ada Muhammadiyah, ada SI, dan hal-hal yang lain. Yang orang bisa lihat, lebarannya aja kadang-kadang berbeda satu. Apakah itu substansinya Muslim hilang? Enggak, tafsirnya. Belum hal-hal yang lain, cara doanya dan seterusnya. Ya. Di Kristen satu Alkitab. Ada, seperti di sini ada aliran Pentakosta, ada Gemin, ada Katolik, ada ini. Kan ada hal yang prinsip di dalam Alkitab soal baptisan. Ya. Ada yang bersih, ada yang harus masuk ke dalam. Ya. Itu kan berbeda penafsiran. Ya. Maksudnya gini, satu kitab aja ada perbedaan, apalagi dengan kitab yang berbeda. Ya. Makanya marilah, yang ingin saya katakan, kalau mau jadi Kristen, Kristenlah yang baik,
agar kalau tetanggamu Muslim tidurnya nyenyak, Enggak. karena dia tahu Kristen di sebelah baik. Ya. Kalau jadi Muslim, jadilah Muslim yang baik. Agar kalau di sebelahmu yang tidur Konghucu, Buddha, Kristen, dia Nyaman. tidurnya enak karena dia tahu di sebelah Kristen. Luar Muslim biasa yang ini. Jadi jalanin saja. Bukan main, ya betul. Saya luar biasa ini statement Pak Pendeta yang sangat memiliki filosofis terhadap keberagaman ini. Karena kalau Tuhan mau, Tuhan mau kasih jadi Kristen semua jadi. Tuhan mau kasih jadi Islam semua jadi. Tapi kenapa kita sangat berbeda? Berbeda itu adalah keniscayaan. Ya, tapi bagaimana kita rupanya untuk menjadikan ini sebuah kekuatan persamaan dalam kehidupan beragama yang ada di Kota Manado. Luar biasa Pak Pendeta Hani Pantau, tokoh moderasi beragama yang datang tiba-tiba dan tidak direncanakan pada hari ini. Kata pepatah, if you experience, if you don't describe, take then experience God unconscious. Jika kamu mengalami masalah, maka jangan putus asa. Coba terus, coba terus, coba terus. Bahkan di Islam pun mengajar, kalau kamu punya masalah, untuk mendapatkan jalan keluarnya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan kita bertakwa, insya Allah kita akan selesaikan dalam berbagai persoalan hidup, persoalan rumah tangga, persoalan sosial dan lain sebagainya. Saya kira demikian Pak Pendeta Hani Pantau yang sudah mampir dan ke tempat ini.